Guys, di bahas ini dan kali ini kita bersama dengan sponsor kita Aspro Sportswear. Ya, dimana kalau kalian butuh sportswear yang kerasa profesional kalau kalian pakai, tapi harganya terjangkau, ini dia barangnya. Buat kalian teman-teman yang running pasti udah tahu, udah kenal lah dengan beliau. Dan kami dengan bersenang hati itu ikut menceritakan dan ikut mempromosikan barang-barangnya beliau. Karena jujur itu adalah salah satu sportswear yang paling masuk akal menurut kita ya. Kualitasnya oke, harganya oke, dan sangat-sangat masuk akal. Nah, balik ke bahasan videonya, kali ini kita bakal potong-potong. Nggak sih, nggak bakal gue potong ini. Gue bakal ngetes jangka panjang ya, tapi gue akan tes dulu nih beberapa pengetesan-pengetesan yang umum ada di kita. Termasuk kita akan Dremel, kita akan ya tes-tes for fun lah ya. Sendal menarik dari Patrobas ini. Dan jujur gue impress sama sendalnya. Impress apaan sih sendal ginian doang? Oke, nanti gue akan cerita pelan-pelan ya, satu persatu kualitasnya. Tapi secara siluet, ini jujur Patrobas siluetnya menarik sih. Gue nggak tahu mereka maklun apa bikin molding sendiri, karena kan Patrobas itu setahu gue punya lini produksinya itu bikin vulkanisir. Ini dia kalau dari zona nyaman men, dan bikinnya sendal. Gue jujur agak bingung mikirnya kenapa mereka mikir sendal, tapi hasilnya bagus. Nah ini yang kita suka nih. Kayaknya nggak usah lama-lama lagi lah ya, kita langsung breakdown aja detail-detail tentang sendal ini. Dari dia Patrobas Ease ya, ini gue sangat-sangat impress sama sepatu ini jujur ya. Pertama disclaimer dulu, gue akan reviewnya dengan fun. Jadi kalian kalau nganggap ini serius banget apa gimana, tolong please ya udah bebasin aja. Kali ini sendal dan sendalnya gini doang. Ini sendal yang di molding guys, pakai satu material aja. Dan apapun yang terjadi di sini itu adalah dari akibat dari si moldingnya. Udah itu doang ya. Sekarang apa? Kalau kita harus breakdown, kita akan breakdown dari material. Material overall ya, sandalnya ini tuh pylon. Feel-nya pylon, empuknya pylon. Bahkan kalau kalian lihat, durometernya itu konsisten di sekitar 15 sampai 17, tapi ada di titik tertentu jadinya 20. Ini gue ngerti sih, karena memang titik itu lebih tebel, apa lebih gimana. Cuma rata-ratanya memang rata-rata empuk. Nah, FYI aja, durometer 15 itu adalah durometer yang kita dapatkan waktu ngecek Ultra Boost ya. Dan kalian kebayang lah ya empuknya itu segimana. Bahkan feel-nya itu menurut gue lebih empuk lagi daripada Ultra Boost. Secara durabilitas pasti jelek banget kalau dibandingin sama Swallow. Tapi ini tuh menarik ya. Kita tes Dremel selama 10 detik dan hasilnya dia berkurang 5 mm. Artinya kalau kita biarin terus sampai 30 detik akan habis 15 ya, mungkin di sekitar sini ya. Habisnya cukup dalam banget ya, wajar gitu. Itu hal yang sangat wajar sekali karena material ini bukan material durable. Kita trade off-nya nyaman dengan durabilitas di sini. Tapi pemilihan material ini salah nggak? Nggak. Nah, kalau kita lihat tujuannya nih, sendal ini sebagai apa? Sendal comfort yang memang dicari hanya untuk comfortnya tok. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Gue ada curiga indikasi kalau sendal ini tuh bisa ke arah recovery, ya sendal recovery, tapi gue belum nyobain. Gue barusan sebelum review ini udah keliling-keliling di kota gue, gak ada yang jualan sendal recovery-nya. Jadi gue nggak bisa ngetes, mau komparasi gimana gue nggak bisa, tapi yang jelas ini adalah sendal yang dimarketin sebagai sendal nyaman aja. Dan in that sense of sendal nyaman, gue suka loh materialnya ini oke banget. Pylonnya itu jujur enak banget. Itu di angka 8. Kalau kita consider keempukannya aja. Nah, nanti gimana kenyamanannya, gimana performanya kita akan bahas di kategori selanjutnya. Konstruksi di skip aja ya. Kita nggak akan ngomongin apa-apa soal konstruksi ini. Ini tuh dicetak, di molding guys. Gak ada konstruksi macam-macam. Jadi ini udah pasti kuat karena ya semuanya satu bahan dari awal, satu molding gitu. Yang gue lihat ini tuh agak stretch memang bahannya. Stretchnya tuh gimana? Jadi ini tuh nggak kaku, cukup akomodatif buat kaki kita. Itu cukup gue appreciate juga. Kalau ya itu adalah konstruksi, ya ini konstruksi gue kasih 8 deh, bener, serius. Nah, sedangkan sekarang untuk kenyamanan atau performa ya, ini saatnya gue agak serius nih disitu. Gue menemukan ini sendal yang unik. Gue punya plantar fasciitis, nggak terlalu parah. Gue punya masalah pronasi, gue over pronasi ya, jadi kaki gue miring. Pas gue cobain sepatu ini, plantar fasciitisnya nggak kena. Udah beberapa hari. Ini hari ketiga deh, ini hari ketiga 1, 2, 3. Nah, kita akan tes jangka panjang ya buat menjawab itu, tapi plantar fasciitis gue nggak kena. Over pronasinya gimana? Ini kena sedikit.
Gue impress karena biasanya tiap kali pakai sendal yang empuk-empukan ada gangguan di kaki gue, bahkan sakit banget luar biasa. Jadi sepanjang dari libur lebaran kemarin sampai sekarang gue tuh udah nyobain 1, 2, 3, 4 sendal ya, ini yang keempat. Dan sendal yang empuk-empukannya ke arah sini ada satu dari Porto, gue pakai buat lebaran waktu itu bikin kaki gue sakit, lumayan lah parah ke tumit gue. Ini enggak, sama sekali enggak. Padahal memang kalau kita lihat dari belakang, kaki gue agak sedikit miring. Nah, tapi somehow bagian tengahnya ini tuh agak stabil gitu buat kaki gue. Gue pun nggak bisa menjelaskan dengan pasti, tapi gue kaget gitu ngelihat kaki gue tuh nggak miring-miring amat di situ. Men, ini cukup oke nih buat gue yang punya masalah kaki. Akhirnya gue pertama kalinya bisa nemu sandal yang empuk, yang nggak rata gitu ya, yang nggak keras buat stabil. Di bawahnya ya di sini. Mau gue kasih pujian gimana pun ya jujur ini memang sandal biasa aja, nggak ada yang terlalu spesial, nggak ada efek kesehatannya juga, sama sekali nggak ada efek kesehatannya. Tapi enaknya enak, jujur empuknya nggak bikin sakit gitu. Itu gue berharap itu sudah bikin kalian cukup impresi dengan sendal ini ya. Yang bikin gue lebih kaget lagi adalah performa buat lompatnya. Jadi gue nggak tahu apakah kalian bakalan main lompat-lompatan gitu ya, kalian main apa gitu pakai sendal ini, tapi gue sengaja ngetes lompat, dan lompatan gue memang berasa tinggi. Dan yang paling basic ya, gue malah ketinggalan, itu adalah gue pakai jalan-jalan, gue pakai berdiri lama. Jadi gue udah cobain pakai keliling-keliling di salah satu mall yang cukup gede di Bandung. Ternyata pas gue jalan dari ujung ke ujung, kaki gue tuh nggak ada masalah, nggak sakit guys, nggak sakit sama sekali. Ya memang jujur nggak seenak pakai barefoot, jujur nggak seenak pakai swallow, tapi ini masih nggak ada masalah gitu, masih enak. Gue bingung ceritainnya karena ini kebanyakan adalah pengalaman, bukan teknis. Ya ini out of karakter gue banget sih, tapi gue berharap ini bisa ada gambaran lah buat kalian gitu ya. Ini sendal yang cukup menyenangkan bahkan buat gue, keliling-keliling senak mari gitu, itu cukup menyenangkan. Dan tahu nggak apa yang paling menyenangkan buat gue? Gue akan bahas di part 4, yaitu fitnya dan lastnya. Dan untuk performance ini gue akan kasih angka 8 dari 10. Ini oke banget sih untuk kelasnya ya, di harga yang 100.000 ini. Dan terakhir nih, last dan kenyamanan. Ini sesuatu yang spesial juga buat gue. Ini gue senang banget karena gue biasanya kan pakai 46. Di sini gue nyobain 4445 double size loh. Ternyata muat. Kenapa? Sentiannya itu bukan kayak merek lokal yang lain, yang sentian 45-nya itu 27,5, 28, tapi sampai 29 lebih-lebih dikit. Wah, ini gue happy banget. Karena kaki gue beneran muat di sini. Yang kurang muat awalnya gue pikir adalah lebarnya. Emang lebarnya itu bukan yang cukup lebar dan akomodatif juga, kayak misalnya Birkenstock gitu ya. Tapi ini nggak terlalu buruk. Karena apa? Kaki gue nggak kejepit. Ini melar sedikit, mengakomodasi kaki gue. Kalau kalian lihat, ini juga udah agak nggak lurus ya di sini karena udah nyetak kaki gue selama 3 hari. Meskipun memang kaki guanya ya harus jadi narrow sedikit di sini. Gue dapet size yang buat gue aja udah senang sih jujur, tapi ini sesuatu yang kalian size gede harus tahu. 45-nya ini gede. Jadi kalau kalian penasaran, sizing sentiannya itu 29 dan lebarnya ini data-data spesifikasinya kita liatin lah ya di sini. Jadi kalian ukur aja sendiri kaki kalian, kalau memang sama kayak gua bisa masuk ke sini, kalian akan aman. Tapi kalau enggak ya mohon maaf, harus bersabar lagi karena size terbesarnya itu memang yang 44-45-nya ini. Dan untuk feel dan fit, kenyamanannya bagi gue ini 7,5 sih dari 10. Rating final nih ya. Rating final sendal lucu-lucuan ini yang mestinya sih nggak perlu kita bedah juga. Jujur, gue seneng lihat sepatu ini, bahkan sampai di titik yang gue mau merekomendasikan sendal ini buat kalian coba. Dengan tujuan apa? Ini buat kalian yang cari empuk-empukan aja. Gak ada salahnya kita support salah satu brand lokal yang harganya memang murah banget ini di 100.000. Ya karena nyamannya, value empuk-empukan ini jos. Fun lah, gue pakai sandal ini cukup menyenangkan ya. Nah, yang gue belum tahu itu adalah jangka panjangnya kayak gimana. Akan kempes atau enggak? Kemudian akan kena nggak sama plantar fasciitis gue, sama overpronasi gue? Jangka panjangnya kita tes aja. Tapi rating sementara gue sekarang adalah 7,8 dari 10 buat sandal. Good enough dong. Gimana menurut kalian? Good enough nggak? Kalau kalian suka atau nggak suka, boleh tambahin di kolom komentar. Gue penasaran tentang POV kalian sama sendal ini. Emang ini sendal biasa, di molding biasa, tapi akhirnya gue ngeliat ada alternatif sendal-sendal China, sendal-sendal Shopee yang diimpor dari luar sana, yang harganya juga masih lah bisa bersaing, dan masih lah bisa kita support gitu ya, dan uangnya
bisa ngalir ke kantong dalam negeri juga. Oh, kalau kalian tanya, ini produksinya di mana? Produksinya dalam negeri kok, tenang aja. Produsennya pun kebetulan kantor kita kenal, ya sempat korespondensi lah gitu, ngobrol-ngobrol dengan produsennya, dan kita apresiasi sebenarnya mereka. Jadi mereka full lokal ya kalau sepengetahuan gue sampai saat ini. Jadi udah gue cek sama produsennya juga. Kayak gitu. Kalau kalian mau support, boleh cek-cek aja sendalnya, tapi ukur aja kayak kalian kalau cocok atau nggak cocok, biar nanti ukuran yang menentukan ya. Dan sampai ketemu di bedah sepatu atau sendal selanjutnya. Coba komen juga dong, gue tuh ngetes ada Viper dan Porto. Itu sendal gue pribadi, yang gue beli pribadi buat lebaran kemarin. Gimana menurut kalian, haruskah gue review kayak begini juga? Kalau mau review fun, boleh, ayo. Kalau nggak juga, ya nggak apa-apa. Gimana kalian deh, komentar aja di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah selanjutnya.